Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat kudrat dan iradatnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada 1 Syawal 1441 Hijriah pada kali ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini umat Islam di seluruh dunia tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil yang mengagungkan asma Allah berkumandang menyambut hari raya ini. Jutaan manusia dari berbagai etnis, suku, dan bangsa di seluruh penjuru dunia mengumandangkan sebagai refleksi rasa syukur dan sikap kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang suci, penuh berkah, yang di dalamnya kita semua dihantarkan secara perlahan menuju titik fitrah, titik penciptaan kita yang bersih dan suci. Akan tetapi kita juga berbahagia karena mendapatkan kemenangan besar di Hari Raya Idul Fitri, karena telah berhasil menundukkan hawa nafsu kita. Atas izin Allah SWT kita berhasil menjalankan saum. Ramadan melatih kita untuk mengendalikan bisikan hawa nafsu dengan melakukan serangkaian ibadah saum, tarawih, tadarus Al-Quran, zakat, infak, sedekah, serta ibadah-ibadah lainnya. Walaupun suasana dan nuansanya agak berbeda akibat wabah pandemi COVID-19 kali ini, mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Di dalam saum kita diajarkan untuk bersyukur betapa banyak nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Namun seringkali kita tidak sadar dan bahkan tidak mensyukurinya. Kita diharapkan untuk lebih bersabar terhadap berbagai kenyataan yang kita hadapi. Kita harusnya lebih peduli terhadap orang lain. Ada simpati dari kita untuk menolong dan membantu orang-orang yang ditimpa kesusahan dan kesulitan. Dalam bulan Ramadan kita dididik, dibina, dan ditempa menjadi manusia tangguh yang lebih baik lagi. Demikian banyak keberkahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Al-Aidin wal-Aidat rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri kali ini yang kita rayakan agak berbeda karena kita rayakan dengan suasana penuh keprihatinan. Karena masih dalam situasi wabah pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak kita semua. Sehingga kita harus memperhitungkan sedemikian rupa hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Apakah akan membawa dampak yang tidak baik, penularan misalnya bagi diri sendiri atau orang lain. Nah, tentunya sebagai seorang muslim, kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Tidak memadorotkan dan tidak dimadorotkan. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami pandemi COVID-19 ini dengan baik. Allah SWT menurunkan tragedi, musibah atau wabah dalam bentuk musibah kemanusiaan lainnya untuk ada 3 hal. Yang pertama, peringatan atau azab ataupun ujian. Kalau corona ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita.
Allah masih sayang kepada kita, sehingga menurunkan peringatannya berupa wabah corona ini. Kita patut bersyukur kalau hal ini terjadi. Hal yang harus kita lakukan adalah kembali mempelajari dan mempraktikkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cepat mencabut wabah ini. Kalau corona itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sesungguhnya sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah, dari ajaran Islam, sehingga Allah murka kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Kalau ini yang terjadi, Masya Allah, kita harus benar-benar istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah kita lakukan. Kita harus merunduk, bersujud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah segera menurunkan ampunannya serta menurunkan rahmatnya dan berkahnya kepada kita semua. Kalau corona itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menyikapinya dengan kesiapan kita untuk menghadapi ujian tersebut. Karena biasanya orang yang mendapatkan ujian adalah orang yang akan naik tingkat atau naik level atau naik kelas ke kelas yang lebih tinggi lagi. Lebih baik lagi bertakwa, lebih baik dalam berbagai hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa melewati ujian ini dengan baik. Wabah ini merupakan musibah bagi semua umat manusia. Hal ini diharapkan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, terutama dalam memperkuat keimanan dan kesabaran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar kepada mereka, pada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan secara sempurna dan rahmat dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apapun kehendak Allah dari musibah ini yang melanda hampir semua belahan dunia, hendaknya kita terima dengan ikhlas, ridho, berupaya untuk menghadapinya dengan pengetahuan yang kita miliki, khususnya dalam kesehatan. Kalau kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga dengan baik, maka kita tinggal pasrah dan tawakal kepada Allah atas segala ketetapannya, serta tetap berbaik sangka pada semua ketentuannya, seraya senantiasa bermohon kepada Allah agar musibah ini segera diangkat. Sisi lain juga kita harus introspeksi, muhasabah, menghitung-hitung diri kita, apa yang telah kita lakukan. Bisa jadi musibah ini diturunkan karena kelalaian kita, karena kita telah banyak kerusakan di muka bumi ini yang kita buat. Selama ini kita sering untuk tidak menghiraukan ketentuan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus sabar dan tabah menghadapi ujian dari Allah SWT sambil berikhtiar dengan keras. Yang kedua, husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Di balik pandemi ini pasti ada hikmah dan manfaat. Yang ketiga, kita harus bertawun, saling tolong-menolong, saling bekerja sama dalam menghadapi kesulitan ini. Yang memiliki harta, kelebihannya kita berikan kepada yang kurang. Yang memiliki kesempatan dalam waktu dan tenaga kita berikan untuk orang lain yang membutuhkan. Kita tolong-menolong dalam kesulitan. Yang keempat, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah SWT atas ketentuannya. Yang kelima, kita tetap optimis bahwa semua ini akan segera berakhir dan Allah memberikan segala kemudahannya kepada kita. Jangan sampai wabah ini merenggut kebahagiaan kita. Walaupun banyak yang hilang karena wabah ini seperti harta,
nyawa dan kesempatan, akan tetapi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kehidupan oleh Allah SWT. Ini merupakan karunia dari Allah SWT. Kita masih diberikan karunia hidayah dan keimanan untuk menjalani kehidupan ini dan berbagai kenikmatan lainnya. Jangan sampai terlena, tetap fokus untuk sabar dan tabah dalam menghadapi kehidupan ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Al-ainin wal-ainat rahimakumullah. Di hari yang suci dan agung ini kita mantapkan dalam diri kita semua untuk memulai lembaran baru kehidupan. Setelah dicuci dan dibersihkan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita kembali fitrah, kembali suci. Lalu kita merayakan kemenangan besar melawan hawa nafsu kita. Jangan kotori lagi hati, pikiran, dan perbuatan kita dengan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam. Amalan yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin, kita upayakan dengan sungguh-sungguh agar amalan tersebut dapat juga kita lakukan setelah Ramadan berlalu di bulan-bulan berikutnya. Hati yang suci dan bersih ini jangan sampai kita kotori lagi dengan dusta, dengan kezaliman yang kita buat. Kita mulai hari ini, detik ini juga dari diri kita masing-masing, kemudian kita tularkan kepada keluarga, tetangga dekat, warga negeri yang kita cintai, dan umat muslim secara keseluruhan. Banyaklah bersyukur, bacalah Al-Quran, pelajari hadis yang menjadi pedoman kita. Setelah kita melaksanakan hablum minallah yang menjadi pedoman kita, selayaknya kita layakkan hablum minannas di hari raya ini. Bersilaturahmi dengan keluarga, tetangga, kerabat, tebarkanlah kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah serta insaniyah berdasarkan ruh Islam di dalamnya. Marilah kita jangan sampai sedikit pun berpaling dari Allah dan Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang baik ini kita berdoa memanjatkan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla agar segala amal yang kita lakukan dapat dikabulkan dan diridhoi oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala yang setimpal bahkan berlipat dari Allah. Mudah-mudahan Allah SWT mendengarkan doa kita yang dengan sungguh-sungguh menegakkan hati kami kepadamu ya Allah, dan menjadikan kami selalu beriman kepadamu serta selalu berupaya untuk menunaikan segala perintahmu. Berikanlah kami kekuatan, tenaga untuk senantiasa berada di jalanmu ya Allah. Kami mohon kepadamu agar segera mencabut wabah pandemi corona ini. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami keberkahan, berikanlah rahmat agungmu kepada kami ya Allah. Jadikanlah negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah yang maha suci. Turunkanlah rahmatmu pada kami agar kami terhindar dari segala malapetaka, terhindar dari azab, terhindar dari wabahmu ya Allah. Berikanlah rizki yang banyak dan berkah serta limpahkanlah keluarga yang soleh. Terimalah semua amal ibadah kami, terutama di bulan Ramadan ini. Seraya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.